Oke bosku, berjumpa kembali di channel Cat Motor Sengat. Pada kesempatan kali ini kita bersama rekan-rekan dapat amanat merepain cover body bersama kaki-kaki ya, yang tidak dicat rangkanya aja ini ya. Emang requestnya seperti itu ya. Oke, tahapan kita bongkar ya. Ini nanti kita tunjukkan dan ada sedikit berbagi pengalaman kepada kawan-kawan pengendali angin atau pemirsa ya, yang ingin ngecat mesin ya tanpa harus resiko ganti pak atau nanti takut bocor atau gimana. Kita nanti akan kasih tip gimana ngecat mesin tanpa harus diturunkan mesinnya ya. Nah, kalau yang bagian kiri ini kan mudah ya, dicopot, jadi nggak harus tap uli atau ganti pak, kita lepas aja. Nah, ini yang bagian kanan yang tentunya kalau dilepas itu mengetap oli sama ganti pak ya, jadi mungkin rumit sulit. Nah, nanti kita akan bagi tip gimana caranya hasilnya rapi ya, seperti hasil pengecatan dicopot seperti ini. Oke, langkah pertama diamplas ya. Ini penyelesaian pengecatan kaki-kaki terlebih dahulu. Untuk Honda Win-nya diamplas bagian bawah, samping, kiri, atas pakai grit 400 ya. Untuk bagian cutter yang dicopot juga diamplas halus berserat seperti ini ya. Nah, pastikan kusam merata biar catnya merekat. Dan ini requestnya dari pelanggan, tidak boleh diepoksi. Katanya sih kalau catnya terkikis biar niomnya langsung kelihatan seperti orisinil. Oke, kita lanjut bagi tip, yaitu gimana cara ngecat tanpa melepas cutter, tanpa turun mesin. Begini caranya ya kawan, kita sobekkan masking tape ya, kita lingkarkan pada bautnya seperti ini ya. Memang harus telaten ya, karena beli bak itu ya nggak cukup 25.000 ya. Resiko beli lem, resiko bocor. Kalau beli lem itu bukan resiko ya, maaf ya, salah ngucap Mimin. Jadi ya resikonya itu ya, bocor atau gimana, lebih enakan seperti ini ya. Hasilnya sama aja dengan dilepas asalkan kita telaten seperti ini ya, dibungkus. Oke, tahap lanjutan. Oke, kita ulang kembali, lanjutkan ya. Ini enggak diepoksi ya, biar kelihatan seperti ini loh. Nanti kalau sudah kena sendal atau sepatu enggak boleh diepoksi. Namun untuk bagian depan ya, bagian depan dan arm belakang itu normal diepoksi ya, karena ini bahannya dari nium. Kita epoksi primer terlebih dahulu. Anda bisa menggunakan produk Belkot ataupun Autolak 66 bisa juga ya, asalkan ada tulisannya primer ya. Untuk bagian arm belakang juga kita epoksi, karena memang seharusnya seperti itu ya ISO-nya, tapi karena konsumen adalah raja, ngikut aja yang bagian kalter mesin enggak diepoksi. Nah, ini cat silvernya ya, ini kita pesankan di toko oplosan cat yang mirip sama dengan warna silver orisinil kalter mesin motor Honda ya. Oke, kita aplikasikan. Nah, untuk pengecatan secara menempel di motor seperti ini ya, tidak turun mesin, itu harus pakai spray mini ya. Maaf kalau untuk pengguna spray kaleng pilot nggak bisa, karena ditekan sedikit aja sudah kabutnya kemana-mana ya. Hanya bisa dilakukan dengan pengecatan kompresor spray minigun tipe R3 atau K3. Nah, kalau pakai pilot pasti kemana-mana ya, jadi bungkusnya harus lebih rapi kalau pakai pilot. Nah, kalau pakai spray gun mini itu pengkabutan bisa diatur semut dengan settingan yang ada pada spray gun mini tersebut ya. Jadi di setting agar lembut, jarak tembak pendek, agar kabutnya nggak kemana-mana. Nah, ini proses pengecatan silver soft pada bottom. Dan untuk arm belakang itu warnanya tetap hitam kawan ya. Ini pengerjaan kaki-kaki. Nah, ini dicat hitam. Kita kerjakan bagian kaki-kaki karena ada tugas
pengecatan pada tromol yang tentunya motor ini harus dimasukkan ke dalam rumah ya, untuk standby, nggak bisa di luar ruangan. Dan ini kita clear, silahkan dipantau untuk hasilnya. Untuk clear kita pakai Brinken MS 2500 ini. Nanti kita jelaskan pula untuk estimasi tarif jasanya pula ya kawan, agar kawan-kawan calon konsumen tidak ragu lagi, tidak sungkan lagi, sudah tahu kurang lebih estimasi anggaran pengecatannya. Oke, ini adalah hasilnya, tinggal tunggu kering ya, pindah bagian kalter, arem. Nah, ini nanti kita lanjut untuk mengerjakan bagian-bagian yang lain ya. Nah, ini hasilnya, kita keringkan dalam ruangan untuk kalter yang bisa dicopot. Nah, yang bottom seperti ini ya, hasilnya seperti ini ya. Setelah di clear, catnya nggak kemana-mana, kalau dibuka nanti insya Allah rapi. Dan ini yang kita maksud ya, kita kasih amanat untuk ngecat tromolnya, karena ini akan ganti jari-jari sama velg sama ban ganti ya. Nah, ini untuk medianya, cover body sudah kita kelupas strippingnya, kita dempul dan dilakukan pengamplasan pakai amplas air grade 400 ya, untuk merek pakai RMC. Nah, oke, prosesnya seperti ini ya, harus memang telaten yang namanya ngecat itu. Dan hasilnya seperti ini, sampai halus, kusem, merata ya, karena lemnya nyangkut ya, seperti itu. Pengamplasan lemnya sampai hilang, tembus tulangnya ya, sampai dasar ya. Ini dilakukan epoxy ya, epoxy priming filler. Nah, kita pakai siken kalau untuk media plastik ya, karena epoxy siken itu enggak ada obatnya, cepat kering ya, cocok untuk media plastik ya. Nah, hasilnya seperti ini ya, setelah kita epoxy semuanya. Dan untuk tromolnya kita pakai epoxy primer. Kita harus pandai memilih bahan sesuai dengan jenis medianya ya. Ini proses pengecatan warna hitam ya, tadi epoxy sudah. Lanjut pengecatan silver pada tromolnya seperti ini ya. Dilanjut pengekliran. Dan nanti kita tunjukkan setelah kering semua ya, dan bahas mengenai estimasi ongkos tarif jasa pengerjaan ya, bahan plus jasanya berapa, kita nanti kita bahas di akhir video ya. Oke, kita keringkan di dalam ruangan, clear pakai clear Brinken MS 2500 ya. Nah, kita diamanatkan untuk mengganti strip baru ya. Ini sudah diantar sama pemilik motor, sama masang filter. Filternya sebelumnya nggak ada ya. Dan ini proses pemasangan untuk kawan-kawan yang mungkin belum berpengalaman untuk masang strip ya. Itu silahkan kasih sampo dulu ya, air sampo. Kalau untuk tutorialnya bisa cek video kita yang lama, sudah kita tutorialkan. Untuk pemula silahkan masang stripping enggak canggung, pakai air sampo ya. Kalau sudah keseringan pasang enggak perlu ya. Oke, sudah hampir kelar. Ini nanti lanjut kita tunjukkan ke kawan-kawan finishing clearnya ya, dan hasilnya akan kita tunjukkan. Nah, sudah rapi hasil pemasangan dan hasilnya seperti ini ya. Pada cover bodi belakang sudah, dan ini nanti kita lanjut pengekliran pakai clear Brinken MS 2500. Nah, ini yang kemarin kita kerjakan sudah kering, siap untuk di setelno ya, jari-jari ini siap di setelno rujine. Nah, kalimat wong Blitar ngono ya.
Nah, ini proses pengkabutan ya, kalau mau nindih stripping agar hasilnya nggak lubang jarum, dikabut dulu seperti ini, jangan langsung mengkilap kawan. Jadi dua tahapan, pertama dikabut, terus kedua target mengkilap. Nah, ini sudah tahapan finishing akhir, dan untuk perakitan dan trial sepeda motornya kita upload kalau yang punya motor sudah menyetorkan rodanya yang ganti jari-jari, ganti velg sama ban ya. Nah, untuk sekarang ini kita bahas estimasi ongkos pengerjaan ya, mulai dari 500 ribuan ya. Jadi cover body sama kaki-kaki 550 kawan ya. Bisa diinformasikan pada kawan-kawan yang ingin merestorasi, silahkan kunjungi bengkel kami yang beralamatkan di Desa Baglenan, Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar. Untuk lebih tepatnya timurnya SMA Negeri 1 Serengat, selatan jalan. Apabila susah mengingat, silahkan periksa setiap video upload kita senantiasa mencantumkan nomor telepon bisnis beserta alamat lengkap ya, siap untuk diajak kerjasama di bidang painting. Nah, ini pengeringan di dalam ruangan dilanjut kita tunjukkan keesokan harinya pada kawan-kawan seperti ini hasil akhirnya. Ini sudah kering kawan, tinggal nunggu dirakit saja. Nanti untuk perakitan sama kita trial sepeda motornya ya pada konten berikutnya. Terima kasih sudah menonton, salam sukses untuk kita semua.